Baik Bapak Ibu, kita selanjutnya akan ada renungan pagi. Mohon untuk persiapan Ibu Neriana membacakan Mazmur 74 ayat 1 sampai 23, Mazmur 74 ayat 1 sampai 23, serta Pak Abdul dan bacakan Yohanes 2 ayat 1, Yohanes 2 ayat 1 sampai 25. Yohanes 2 ayat 1 sampai 25. Bu Neriana mohon untuk pemimpin Bu Neriana. Sebelum kita pembacaan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam firman Tuhan. Kita akan berdoa dipimpin oleh Pak Martinus Pedu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Suaranya jelas Pak ya? Bagus Pak, silakan. Oke, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapak terima kasih. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi kami, semua yang mendengar. Juga urapi Tuhan yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Agar kami semua boleh mengerti dan boleh menjadi petunjuk hidup baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus menyertai kami sepanjang kami mendengarkan firman dan sampai akhir acara ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang kudus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Martinus Pedu. Benar siap? Silakan Pak Tomo. Pak Abdul. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa, ya Allah, Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayu yang lebar. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mengapa mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah? Lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir.
punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah, ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan cela kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu. Deru orang-orang yang bangkit melawan engkau terus menerus makin keras. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Yohanes pasal 2. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya undang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahku menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus berkatanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari.
tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena mereka tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor, Bu Nerliana dan Pak Apul. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan pagi ini berjudul Asiknya Jadi Mualaf. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita selalu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan, dan selalu dengan hati yang murah hati dan kelembutan hati, saudara ya. Mu'alaf itu artinya hati yang dilembutkan. Ya, mu'alaf itu artinya hati yang dilembutkan. Jadi kalau kamu melihat ada orang yang keras lalu hatinya lembut, jadi lembut dirubah. Suamimu yang keras jadi lembut, ya istrimu yang keras jadi lembut, itu namanya mu'alaf. Ya saudara ya. Tetapi saudara, ya kalau kamu melihat Hani Kristian itu, ya waktu dia jadi Kristen, dia nggak pernah bacok orang, saudara. Nggak pernah pengen halalkan darah orang, bacok orang, penggal kepala, nggak pernah, saudara. Ya, jadi Hani Kristian setelah jadi Islam, dia bukan mu'alaf. Justru waktu di Kristen hatinya lembut sekali tuh Hani itu. Begitu jadi Islam hatinya keras, maka bukan mu'alaf. Dulu Agustan dulu itu waktu jadi Kristen, masih jadi pendeta pembantu di GPPS, orangnya baik, saudara ya. Saya pernah menyimak beberapa khotbahnya Agustan ya. Baik saudara ya khotbahnya, kita harus mengasihi, kita harus berbuat kebaikan. Tetapi saudara jadi Islam keras sekali saudara ya. Hatinya sampai terakhir mau meninggal, beliau telepon saya menangis. Itu ya. Justru ketika mencari Nabi 26, hatinya dilembutkan. Tapi waktu dia jadi pendeta, jadi Ustadz, hatinya dikeraskan. Ya. Dan beberapa orang-orang yang tadinya baik, termasuk Muhammad sendiri. Muhammad itu waktu belum ketemu Jibril, ya, dia orang yang pendiam, ya, dan tidak banyak bicara, orang yang jujur. Tapi setelah ketemu Jibril, ya, jadi berbeda, ya. Yang sebelum ketemu Jibril dia setia hanya kepada satu istri, begitu ketemu Jibril dia suka kawin. Tadinya dia tidak suka anak kecil, sukanya tante-tante, begitu ketemu Jibril sukanya anak kecil. Tadinya tidak suka bohong sama istrinya, begitu ketemu Jibril dia jadi suka bohong sama istrinya. Tadinya tidak suka membunuh, begitu ketemu Jibril jadi suka membunuh. Jadi itu bukan mu'alaf, ya saudara ya, itu bukan mu'alaf. Mu'alaf itu ya adalah orang-orang yang tadinya keras seperti Rasul Paulus. Ya, Saul itu ya, namanya Saulus ya, seorang rabai Yahudi yang sangat fanatik. Dulu suka membunuh orang, suka menyiksa orang Kristen. Begitu ketemu Tuhan Yesus, ya hatinya lembut sekali saudara ya. Nggak suka membunuh. Bahkan dia banyak berkorban demi umat Tuhan.
demi pengikut Kristus. Ya, Nabi Musa lah contohnya yang kita tarik dari jauh. Ya dulu dia keras sekali ya, dia pukul orang Mesir sampai mati. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi lembut hatinya. Ya, sudah dikatakan orang yang paling lembut hatinya. Nah, saudara, apakah saudara ketika bertemu Tuhan Yesus menjadi keras hatimu, atau hatimu menjadi lembut? Atau kamu jadi senggol bacok? Kalau lihat di YouTube saya itu kan caci makinya luar biasa itu orang-orang Islam kan. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang tidak dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Ya membabi buta ya, saya dicaci maki itu ya di YouTube itu ya. Jangan ikut-ikutan mencaci maki saudara ya. Jangan ikut-ikutan ya. Nah tapi lawannya mualaf itu adalah murtadin. Murtadin itu artinya meninggalkan din, terang. Nah itu tadi Muhammad itu meninggalkan terang sehingga hatinya penuh dengan kegelapan. Hidupnya berdarah-darah ya. Sebelum dia bertemu Jibril, hidupnya baik. Ketika bertemu Jibril, hidupnya berdarah-darah. Ya kan, Hani Christian dulu hidupnya baik, saudara ya, bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu meninggalkan Tuhan Yesus, hidupnya penuh dengan kekerasan. Itu namanya murtad din, meninggalkan terang. Ya, dan kadang-kadang saya nggak ngerti kalian orang-orang Kristen ya bangga ya persekutuan para murtadin. Loh, berarti kamu sudah meninggalkan terang. Terang itu siapa? Terang itu telah datang ke dalam dunia, yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Kalau kamu perkumpulan murtadin, berarti kamu meninggalkan terang itu. Kan kacau ini kalian ini kan. Itu kebanyakan baca Al-Quran. Soalnya kebanyakan orang-orang itu menginjil itu bukan menginjil, tapi mengquran. Ya, memberitakan Injil itu bacanya Al-Quran. Jadi Anda jadi ya orang-orang yang percaya kepada Yesus disebut murtadin. Loh, ini kebalik, ini kacau nih. Ya kan? Sementara orang-orang yang senggol bacok disebut mualaf. Jadi orang-orang yang senggol bacok itu disebut orang yang lembut hatinya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut meninggalkan terang. Kacau nih kalian ini nih. Ya. Kacau sekali nih terminologinya itu ya. Para mu'alaf ini orang-orang yang dilembutkan hatinya itu hidupnya damai sejahtera, tenang. Ya, seharusnya ya, contohnya saya tenang, ya saja uang nggak punya. Tetapi tenang, saya kalau bilang gini uang nggak punya bukan lagi minta-minta ya. Kalau kamu kirim juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak lagi minta-minta. Saya lagi nunjukkan kepada kalian, ya teman saya yang sama-sama nggak punya uang. Ini loh, aku aja nggak punya uang aja nggak geragas. Kamu tuh kalau nggak punya uang tuh jangan deragas. Santai saja. Kan kamu bersama dengan Tuhan Yesus. Tenang saja, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Hidupnya sederhana, simple. Nanti kamu enak, tenang. Ya, jangan bermewah-mewah, jangan bergaya hidup mewah. Tapi kan kepengin Pak, nah itulah kesalahanmu. Makanya kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran sejati. Karena hatimu ingin mewah. Karena kamu ingin punya mobil, ya, yang kamu ingin punya harta-harta benda yang tidak seharusnya dan belum kamu waktunya untuk memiliki. Kamu pengen punya iPhone baru, kamu ingin, saya TikTok kan nggak perlu iPhone saudara ya, handphone saya rusak, ya kan, kasih handphone baru, ya kan, kasih handphone baru, apa namanya? Ya nggak perlu iPhone kan, yang penting kan kencang buat TikTokan kan. Tadi udah TikTokan lagi saya ya, karena handphonenya sudah dikasih bagus saudara ya. Ini handphonenya murah saudara ya, handphonenya bagus. Yang nggak murah juga ya, mahal ya, harganya nggak tahu berapa ya kalau di Indonesia nih. Mereknya Honor ya 400 Lite, tapi lumayan ya saudara ya, kan harus iPhone kan. Yang penting kan kenyang buat TikTokan tadi kan, yang buat misu-misu wong Islam kan yang pentingnya mantap gitu lah, jeder. Kalau hidupmu tenang, hidupmu sederhana, kamu udah geragas saudara. Sehingga kamu benar-benar hatimu dilembutkan. Ya, saya itu ngamatin ya, kapan mulai hati saya keras. Ya, ketika saya bilang aku nggak mau dihina, aku mau kaya. Nah, di situ tuh, saudara. Di situ saya keras hatinya, saudara. Ya. Terus saya ngamatin, ya.
Kapan dulu hati saya lembut? Ketika saya tidak ingin mengejar kekayaan. Saya cuma mau bagaimana hidup saya jadi berkat. Lalu tadi kita teleponan sama tante saya, ya saudara ya, sudah usia 80 tahun. Loh gimana dong? Kalau tante pengen ngasih memberkati orang, padahal tante nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, ya tetap bisa memberkati. Kalau tante uangnya cuma 20.000, gimana mau ngasih orang? Ya kalau cuma 20.000 kasih orangnya 5.000. Kalau kita punya uang 20.000 pengen ngasih 100.000, namanya kamu sombong. Bukan sombong bukan, compong. S-nya ganti C, B-nya ganti P. Apa bedanya sombong dengan compong? Karena cuma 2 huruf saja. Ya, sombong sama compong itu sama, ya saudara ya. Kamu punya uang 20.000, pengen ngasih orang 100.000, kamu kan compong. Apalagi anakmu lagi kelaparan, tetanggamu yang dikasih. Kan goblok, compong namanya. Itu namanya kamu bukan ingin memberkati orang, kamu sombong dan compong. Kalau uangmu 20.000, ya yang kamu share 5.000 saja. Ya. Kalau uangmu 1 miliar, kamu share 500 juta enggak apa-apa. Tapi kalau uangmu 20.000, kamu share-nya ya 5.000 saja. Ya dalam bentuk makanan, jangan uang. Ya saudara ya. Begitu. Nah, kalau kita ya punya beras 5 kilo, ya kita share-nya berasnya ya 1 kilo saja atau 2 kilo. Tapi kalau anakmu 4, beras 5 kilo, ya kamu share-nya 1 kilo saja. Kalau kamu hidup sendirian, ya kamu share-nya bisa 2 kilo. Begitu saudara, jangan kamu punya beras 5 kilo, terus kamu share ke orangnya malah 10 kilo, kalau perlu ngutang buat nolongin orang lain. Ya jangan. Nggak usah begitu, itu namanya kamu sombong dan compong. Gitu ya. Nah, jadi dia bilang, ya sudah, oh ya betul ya, iya. Kita menolong orang disesuaikan. Yang penting adalah kita mau berbagi. Kalau kita tidak mau berbagi sama sekali juga salah. Kamu tetap harus berbagi walaupun kamu punyanya hanya 20.000 rupiah. Itu ya saudara ya. Maka hatimu makin lama makin dilembutkan. Kamu tahu bahwa setiap berkat yang datang padamu, ya sebagian itu adalah milik orang yang lebih miskin dari kamu. Kamu harus selalu ingat, ya saya juga begitu ya, setiap berkat yang ada yang saya terima, ya sebagian itu adalah, apalagi kalau saya dapatnya dari donasi, ya maka itu adalah sebagian adalah miliknya orang miskin. Apalagi kalau saya dapatnya dari donasi ya, bukan dari keringat saya ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada, Pak Paul ini saya kirim 100 juta. Minimum 30% itu harus keluar saudara. Minimum 30% harus saya keluarkan dari kehidupan saya untuk berbagi. Karena semua sedekah ya itu dibagi 3. Ya. Sedekah itu di dalam rumah Tuhan. Yang sepertiga itu ya harus untuk orang miskin, harus dikeluarkan. Bahkan ada yang bilang 2/3. Ya. Jadi saya hanya terima sepertiganya. Jadi kalau ada orang memberkati saya, kalau begitu saya cukup, ya saya akan bagikan. Kemarin, kalau dia ngasih Rolex gimana? Ya tak jual. Ngasih Rolex ya tak jual. Ya, ngapain saya pakai Rolex? Nanti kalau saya pakai Rolex Diamond, nanti Burus nggak mau transfer saya lagi. Lah, Pak Paul aja pakai Rolex, terus saya mau transfer berapa ke Pak Paul? Mau transfer 50.000 ya di EC, jangan ke 50.000, Burus transfer 5 juta saja tak EC sama aku pakai Rolex Diamond kok, harganya 4 miliar, iya kan? Ya makanya jangan, ya jual. Kalau misalnya jual lakunya berapa, 500 juta misalnya, ya berarti punya saya itu ya maksimum cuma separohnya, hitungannya kan begitu kan, misalnya, atau sepertiganya, atau 2/3-nya lah ngomong ya. Berarti yang 200 juta harus saya bagikan kepada yayasan kita. Siapa yang mau ngasih Rolex ngacung? Nah, ya saya terima pemberian Rolex saudara ya. Ngacungnya nanti kalau ada yang ngasih Rolex saya jual ya, minimum sepertiga ya, nanti saya kasih ke Embun Pagi.
Aduh, luar biasa. Tapi itulah nikmatnya kita menjadi orang-orang yang dilembutkan hatinya. Tidurnya tenang. Tiap hari ya kita damai sejahtera. Tiap hari kita nggak merasa apa-apa ya saudara ya. Wah, saya mah ini ya hidupnya di dalam Tuhan ini setelah saya kembali bertobat ya 2014 itu indah sekali saudara ya. Nggak ngeragas uang, nggak ada ya kita diem, ada ya kita bisa bagi. Enak saudara ya, nikmat, tenang hidupnya. Dulu saya kalau ada orang naik mobil gitu ya, berani nyerempet saya, berani nyalip saya, tak tabrak. Nyalip motong gitu ya, ya tak tabrak. Kalau sekarang ya biar tinggal direm, ya kan. Luar biasa ya saudara ya, nggak gemerungsung. Lihat orang jahat, kasihan amat kamu kok jahat amat hidupnya ya. Kalau ada orang maki-maki, kasihan amat ya. Ya kan? Nah, kalau saya kan hidupnya tenang saudara ya. Menang. Wah Pak suka mulutnya jahat. Saya mulutnya nggak jahat, mulut saya baik saudara ya. Cuma saya berkata-kata dengan keras. Karena itulah suara kenabian. Tetapi kan, nah iya kamu berani nggak kayak saya? Bukan masalah kamu berani nggak kamu mengkritik gereja, mengkritik ya autokritik seperti saya. Kamu berani nggak begitu? Ya kan, kata tante saya, tapi ngomongnya keras sekali. Emang bisa diomongin baik-baik? Emang bisa diomongin baik-baik? Nggak bisa. Suara kenabian itu harus keras. Ya, kalau orang itu normal, ya, yang diomongin, yang ditegur ini ya cuman Pak Utomo, ya kita ngomong baik-baik. Yang ditegur Marcel, ya kita ngomong baik-baik. Kalau yang ditegur Edis TV, ya kita ngomongnya harus keras. Kalau enggak nanti dikira kita menyetujui nanti. Oh saya enggak pernah setuju. Jangan ngomong nanti, kok dulu diam saja. Oh sudah saya teriakin ya, bahwa Yesus tidak punya Tuhan. Begitu saudara ya, harus keras, bahwa ketidaksetujuan kita itu harus dinyatakan dengan keras tegas. Jangan sampai nanti ada yang ngomong bahwa saya setuju. Saya tidak pernah setuju Yesus punya Tuhan. Saya tidak pernah setuju kita mengumpulkan donasi lalu untuk kekayaan pribadi. Nggak pernah setuju, ya. Nggak pernah setuju. Bahkan setiap ada orang ngirim ke kita pun, ya begitu surplus kirim-kirimkan balik semua untuk kita bagi-bagi. Itu kalau kamu pengen bener. Kalau kamu tidak diajari begitu oleh pemimpinmu, oleh gembalamu, oleh pendetamu, oleh siapapun yang kamu panutan, wah, bonggan kamu saudara. Itulah sebabnya banyak orang tidak masuk surga Kristen. Kenapa? Ya karena diajarinya mata duitan gitu, ngumpulin harta benda. Kalau di sini kamu tak ajarin berbagi. Ingat-ingat yang sudah dapat tas, ada yang sudah dapat tas belum? Belum lah tanggalan merah. Besok mungkin ya. Mungkin besok. Yang sudah dapat hadiah Natal, dapat tas baru, sepatu baru, ya tumbler baru. Kalau kamu tasnya masih bagus, yang tahun kemarin dikasih, ayo kasihkan ke orang lain ya. Kamu harus jadi